Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. How are you today? Kembali lagi dengan aku Kak Adit, pengajar bahasa Inggris Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal UTBK mata pelajaran literasi bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja, ayo kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Baik, pada soal kali ini kita menemukan bahwa jenis soalnya ini teksnya adalah perbandingan antar dua teks ya. Jadi ada dua teks yang tentunya topiknya sama, tetapi pembahasannya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, the nexus between the text 1 and text 2 is, nexus ini sama artinya dengan relationship ya. Jadi tanyakan itu adalah hubungan antara teks 1 dan teks 2. Apakah hubungannya sebab akibat cause and effect? Apakah explanation, penjelasan? Kemudian yang C, informatif. Apakah yang D, komparatif? Dan E, arrogant. Menyombongkan berarti ya kalau untuk arrogant ini. Baik, kita akan lihat untuk teks pertama dulu ya. Undoubtedly, if we look at the phenomenon of education in Indonesia from Sabang to Merauke, we can see that education in Java is more advanced compared to other regions in Indonesia. Berarti yang dibahas di sini adalah pendidikan di Indonesia, tetapi penekanannya adalah fokusnya pada Jawa ya. Java more advanced compared to other regions. Oke, semua kalimat yang ada di teks pertama ini membahas tentang education yang ada di Java. Ya, teachers in Java, in elementary, junior high, high school levels, bachelor's, master's, doctoral degree, semuanya ya membahas tentang yang di Jawa. Oke, dikatakan di sini bahwa Jawa memiliki semua sarana dan prasarana pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Mari kita lihat yang teks kedua. Currently, education tends to focus only on Java Island, while other regions, especially in Eastern Indonesia, are still being discriminated against. Tadi seperti yang dikatakan di teks 1, fokusnya hanya pada Jawa, sedangkan di daerah lain, terutama di Eastern Indonesia, masih didiskriminasi. Oke. Kemudian kalimat selanjutnya masih membahas yang di Eastern Indonesia. Very concerning, sangat memprihatinkan. Oke, kondisinya di sana many children drop out of school, DO ya. Kemudian persentasenya tinggi ya, persentase tinggi dari buta huruf, illiteracy-nya. Kemudian ada masalah uneven access and facilities. Semua kalimatnya membahas yang di Eastern Indonesia. Teks 1 membahas kondisi yang di Jawa, di mana semua sarana dan prasarana pendidikannya sangat canggih dan maju ya. Sedangkan teks 2 yang sangat bertentangan. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini, jawabannya adalah perbandingan, yaitu komparatif. Apa yang dibandingkan di sini yaitu kondisi di Jawa, pendidikan di Jawa, dan kondisi pendidikan di Indonesia bagian timur. Oke, lanjut soal nomor 2. Masih dengan perbandingan teks tadi ya, yang mengenai perbandingan antara pendidikan di Jawa untuk di teks satunya dengan pendidikan di Indonesia bagian timur di teks kedua. Pertanyaan untuk soal nomor 2 ini adalah the tone of the text 2 is, yang ditanyakan tone-nya bagaimana. Oke, pandangannya ya, pandangan si penulisnya terhadap hal yang dibahas di teks kedua ini.
kita sudah mengetahui juga sebelumnya bahwa di teks kedua ini banyak dibahas mengenai pendidikan di Indonesia bagian timur. Tentunya dari sisi yang negatifnya, karena pemaparannya di sini adalah yaitu penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Jawa yang di teks pertama. Maka berdasarkan petunjuk tadi, ya, apalagi di sini ada kata is still being discriminated against, very concerning. Tentunya tidak mungkin jawabannya adalah yang humorous, ya. Ini bukan sesuatu hal yang lucu, tetapi hal yang memprihatinkan yang perlu untuk menjadi perhatian. Maka yang paling tepat untuk nomor 2 ini adalah jawaban yang bravo, yaitu serious. Oke, lanjut soal nomor 3. Baik, ini soal yang baru ya. Pertanyaan untuk soal ketiga ini adalah the word in bold means, baik kita cari kata yang dicetak tebal di teksnya, yaitu adalah kata limit di sini ya. If we limit the Arctic by the Arctic Circle, its area will be 21 million square kilometer, 8.1 million square miles. If by the southern border of the tundra, 26.4 million square kilometers, or 10.2 million square miles. The permafrost is widespread in the Arctic almost everywhere. Jadi di sini bisa kita ambil kata kuncinya, yaitu Arctic Circle. Kemudian ada kata border. Oke, jadi berhubungan dengan satu batas tertentu. Dalam hal ini adalah batas wilayah. Ya, batas wilayah pada daerah Arktik. Maka jawaban yang tepat tidak mungkin yang A, karena tidak membahas sama sekali mengenai matematika, karena memang limit ini juga ada ya di matematika, tetapi tidak ke sana maksudnya ya. Sedangkan jawaban yang B, separator between different things. Ini kemungkinan benar ya, karena separator pemisah ya, namanya batas artinya memisahkan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, atau dalam hal ini area. Oke. Yang C, combination of two or more areas, bukan kombinasi ya, tetapi batasnya. Total amount of ice mass in the ocean juga bukan. Distribution ice based on its criteria juga tidak berhubungan dengan tadi ukuran-ukuran wilayahnya ya. Karena itu jawaban yang tepat adalah yang bravo. Separator between different things. Oke, soal nomor 4. Baik, kita lihat ini soal yang baru ya, teksnya. Di sini bisa kita lihat secara sekilas ternyata ada di sini deep within earth, some rocks slowly melt. Ini kata kuncinya ya, magma. Kemudian berhubungan dengan volcanic eruptions ya, letusan gunung berapi. Magma, letusan gunung berapi. Di paragraf ketiga juga ada volcanic eruptions. Oke. Pertanyaannya adalah, what is the author's attitude towards the topic of the passage? Bagaimana pandangan si penulis mengenai topiknya, yaitu mengenai magma ya. Di sini kita ambil tadi kata kuncinya magma dan juga letusan gunung berapi. Kalau kita lihat model kalimatnya di sini di paragraf 1 kalimat pertama, ini adalah penjelasan mengenai apa itu magma. Ya, bahwa ada jauh di dalam bumi ya, sangat panas, so hot that some rocks slowly melt. Beberapa batuan perlahan meleleh ya, menjadi a thick flowing substance, zat tebal yang mengalir ya, yang disebut sebagai magma. Kemudian di paragraf kedua, some volcanic eruptions are explosive, others are not. Jelaskan di situ ada beberapa erupsi dari gunung berapi yang sangat parah ya, eksplosif, dan beberapa yang tidak terlalu parah. Dan di sini di paragraf ketiga, can be dangerous and deadly.
Yang tepat, author's attitude-nya, karena ini hanya sebagai penjelasan saja, ya, bukan satu keprihatinan, bukan satu dukungan, ataupun kritik mengenai magma dan juga volcanic eruptions, maka jawaban yang tepat adalah yang bravo, yaitu informatif. Atau netral, atau bisa juga objektif, ya. Lanjut soal nomor 5. Masih di teks mengenai magma dan juga letusan gunung berapi tadi ya. Soalnya itu adalah the passage can be best summarized as follows. Summarized atau diringkas ya. Kurang lebih berarti untuk yang ini kita harus mencantumkan semua informasi penting yang ada di masing-masing paragrafnya. Bisa kita lihat dulu di pilihan jawaban yang A. Volcanoes can erupt due to the movement of magma flowing to the surface. Volcanic eruptions are very dangerous for living creatures and the environment as they can instantly kill all biotic components and cause environmental damage. Oke, kata kunci di sini volcanoes, erupt, movement of magma, kemudian dangerous for living creatures, berarti kalau dibilang for living creatures semua ya, semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu selain living creatures juga terhadap environment, bisa membunuh semua komponen biotik ya, mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oke, kita coba cek apakah A ini tepat ya. Ini tadi ya, magma yang meletus disebut lava. Ini mewakili paragraf 1 ya tadi, bahwa letusan gunung berapi ini diakibatkan oleh magma. Kemudian eksplosif, ada yang berbahaya, ada juga yang tidak. Berarti memang ada beberapa yang berbahaya ya. Kemudian untuk yang lava rarely kill people, tetapi untuk yang dangerousnya ini ya, selain dangerous bisa juga deadly ya, berbahaya. If thick enough, blankets of ash, kemudian can suffocate plants, animals, and humans. Artinya bisa membunuh semuanya ya, tidak hanya tumbuhan saja, tetapi hewan dan manusia juga, artinya semua. Maka jawaban A sudah paling mewakili semuanya. Paragraf 1 diwakili oleh yang pertama, erupt due to movement of magma flowing to the surface. Bisa dangerous juga for living creatures dan juga dangerous for environment. Jawaban yang tepat untuk yang ini adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Baik, kita lihat di sini soal baru lagi ya teksnya. Mengenai di sini kata kuncinya yaitu metal detector. Pertanyaannya adalah, the paragraph following the passage most likely discuss, seperti tadi yang sudah sempat disinggung mengenai transition questions, ada preceding dan juga following, di mana preceding ini adalah paragraf yang sebelum teks pada soal. Sedangkan following adalah paragraf setelahnya atau lanjutannya. Karena di sini tidak ada paragraf lanjutannya, clue-nya adalah yaitu kata-kata yang ada di kalimat paling terakhir dari teks ini. Kita lihat kalimat terakhirnya yaitu during World War II, pada Perang Dunia Kedua, metal detector ini digunakan untuk tujuan militer, yaitu untuk mengidentifikasi ya lokasi dari ranjau dan juga objek metal lainnya. Berarti di sini kata kuncinya kita tangkap adalah metal detectors, yaitu penggunaan metal detectors pada Perang Dunia II. Berarti jawabannya seharusnya berhubungan dengan kata kunci tadi, yaitu penggunaan dari metal detectors. Jawaban yang A, metal detector and its inventor. Ini jelas salah karena metal detector dijelaskan di teks yang ada pada soal. Ya, di sini dilihat di kalimat pertamanya itu menjelaskan mengenai definisi dari metal detector. Lalu di kalimat kedua
dibahas mengenai siapa penemunya, yaitu Alexander Graham Bell. Maka jawaban yang A tidak tepat. Jawaban yang B, uselessness of metal detector. Hati-hati, di sini bisa mengecoh ya. Uselessness berarti ketidakgunaan. Seharusnya kan penggunaannya. Maka jawaban B ini juga salah. Sedangkan yang C, the current use of metal detector. Kita dapat kata kunci yang sama dengan yang tadi ada di kalimat terakhir teksnya, yaitu kata use. Penggunaan dari apa? Metal detector. Maka inilah jawaban yang tepat untuk nomor 6, yaitu yang C. Nah, bagaimana Sobat Bima? Sudah paham dengan penjelasannya tadi? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas soal tentang apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.